Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mahasiswa semester 1, berharap kita semua sehat selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk mata kuliah kali ini yaitu masih tentang intensive reading dan akan membahas materi baru yang akan dijelaskan nanti pada slide selanjutnya. Sebelum menjelaskan materi, alangkah baiknya kita diawali dengan visi dan misi terlebih dahulu. Ya, yang pertama ini adalah visi dan misi STKIP Latansa Masyiro. Visinya yaitu menjadi perguruan tinggi yang mencetak pendidik profesional dan berakhlakul karimah yang mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah menyelenggarakan pengajaran berbasis riset terapan terkini dalam bidang pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi dengan dibingkai nilai-nilai akhlakul karimah. Yang kedua, mengadakan penelitian mengenai isu kependidikan bahasa Inggris, matematika, dan biologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal. Yang ketiga yaitu mengadakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang terakhir yaitu menjalin kemitraan antar institusi pendidikan tinggi, lembaga pemerintah maupun swasta melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian di bidang pendidikan, bahasa Inggris, matematika, dan biologi. Itu adalah visi dan misi dari STKIP Latansa Masyiro. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu visinya mewujudkan program studi yang menyiapkan guru bahasa Inggris di sektor formal dan informal yang mampu mendidik lulusan yang berakhlakul karimah dan mampu bersaing dalam dunia global pada 3-5 tahun ke depan. Misinya adalah mengembangkan dan memantapkan Prodi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan guru bahasa Inggris berakhlakul karimah melalui pengajaran linguistik, terapan, pengembangan bahan ajar, pembelajaran bahasa Inggris dalam karya sastra, dan penerjemahan sebagai metode pengajaran bahasa Inggris. Yang kedua yaitu mengembangkan penelitian dan pengkajian tentang pengajaran dan pengembangan materi ajar bahasa Inggris sebagai suatu ilmu berdasarkan isu terkini. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu pengajaran sebagai kerja nyata guru terhadap kondisi pendidikan terkini. Yang keempat yaitu menjalin pola hubungan kerjasama kemitraan antara lembaga dengan pihak pemerintah dan swasta dengan mengadakan pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan bahasa Inggris baik dalam maupun luar negeri. Itu adalah visi dan misi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini adalah materi pada pertemuan kali ini, yaitu skimming and scanning. How to skim and how to scan. Bagaimana men-skimming teks dan men-scanning teks. Yang pertama, yaitu pengertian dari skimming dan scanning itu. Skimming is reading rapidly in order to get a general overview of the material. Jadi intinya, kalau skimming itu adalah membaca cepat untuk mengetahui general overview atau pandangan umum atau istilahnya apa yang mau dibahas dari sebuah teks. Nah, itu skimming. Skimming juga bisa digunakan untuk mencari main idea atau ide pokok. Selanjutnya adalah scanning. Scanning is reading rapidly in order to find specific facts atau reading quickly to find specific details within the passage. Jadi scanning itu adalah membaca cepat untuk mencari hal-hal yang spesifik, yang details seperti tanggal, hari, nama-nama tokoh, nama-nama tempat, pokoknya yang spesifik itu menggunakan scanning. Jadi skimming dan scanning ini adalah reading strategi, yaitu strategi-strategi dalam membaca. Kalau skimming itu untuk mengetahui general overview dari sebuah materi atau main idea, mencari sebuah main idea atau garis besar dari materinya, kita menggunakan teknik skimming. Kalau scanning itu adalah teknik yang dimana kita ingin mencari hal-hal yang spesifik dari sebuah teks
ya, seperti mencari tanggal, mencari nama orang, nama tempat, atau mencari hasil angka-angka, misalkan ya, hasil dari penelitian atau mencari di gambar-gambar. Nah, itu namanya kita menggunakan scanning. Contohnya misalkan kalian mencari kata dalam sebuah kamus, ya, itu menggunakan scanning. Karena kalau kamu mencari kata dalam kamus, pasti kan langsung mencari kepada bagian awal katanya. Misalkan mencari kata reading, pasti langsung dari huruf R, ya. Langsung mencari kata reading. Lalu dicari artinya. Itu juga menggunakan scanning. Jadi tidak langsung kan dari awal dicari. Nah, begitu maksudnya. Selanjutnya, kapan sih kita menggunakan skimming ini atau scanning? Di sini dikatakan bahwa use skimming in reviewing, determining the main idea from long sections you don't wish to read, or when trying to find source material for a research paper. Jadi gunakan skimming ketika mempreview, melihat sebelum mempreview, mereview, atau menentukan main idea dari sebuah seksi yang panjang, seksi bacaan maksudnya ya. Jadi maksudnya skimming ini yang tadi saya bilang, jadi kalian membaca cepat secara keseluruhan untuk mencari general overview atau sudut pandang atau main idea dari sebuah teks bacaan, ya. Nah, kalau scanning yaitu use scanning in research to find particular facts, to study heavy topics, and to answer questions requiring factual support. Jadi menggunakan scanning ini untuk mencari fakta-fakta yang details, ya, yang biasanya digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu kita menggunakan scanning. Misalkan kita sudah tahu nih jawab pertanyaan ini apa, lalu kita langsung scan yang berhubungan dengan pertanyaan. Nah, itu scanning. How to skim. Nah, sekarang kita belajar bagaimana melakukan teknik skimming. Yang pertama yaitu read the entire introductory paragraph and then the first and last sentence only of each following paragraph. For each paragraph, read only the first few words of each sentence or to locate the main idea. Jadi, baca seluruh paragraf pendahuluan, ya. Kemudian bacalah pada kalimat awal dan kalimat akhir dari setiap paragraf. Nah, setiap paragraf kalian bacalah kalimat awalnya dan kalimat akhirnya. Nah, itu adalah caranya skimming untuk mencari main idea, ya. Jadi untuk setiap paragraf itu hanya membaca beberapa kata dari setiap kalimat untuk mencari the main idea. Selanjutnya, stop and quickly read the sentences containing keywords indicated in boldface or italics. Jadi, kalian ketika membaca sebuah kalimat, ya, itu pasti akan langsung misalkan menemukan keyword. Nah, ketika kalian menemukan keyword, kalian stop, ya, dan membaca dengan cepat dari keywords itu. Nah, biasanya diindikasi dengan kata yang ditebalkan dan dimiringkan, itu biasanya keywords atau kata kunci. Nah, keywords ini juga biasanya mengandung main idea. Jadi biasanya main idea ini tidak jauh dari letak si keywords. Yang ketiga, when you think you have found something significant, stop to read the entire sentence to make sure. Then go on the same way. Resist the temptation to stop to read details you don't need. Jadi ketika kamu menemukan sesuatu yang signifikan atau yang ingin kalian temukan, stop to read. Jadi stop untuk membaca secara keseluruhan kalimat untuk memastikannya. Ya, itu bagaimana melakukan teknik skimming. Bagaimana mengeksplor keywords? For textbooks in social studies, science, mathematics, or grammar, keywords are often found at the beginning of a chapter. Jadi biasanya untuk buku teks, buku pembelajaran sosial, ilmiah, matematik, atau grammar, itu biasanya keyword itu ditemukan di awal bab.
Jadi ketika bab pertama mulai di awal, nah itu biasanya ditemukan keywords. In literature, you may need to pre-select keyword as you plan weekly vocabulary list. Jadi kalau bukunya dalam literatur, kamu harus memilih keyword yang kamu tulis ya, atau kamu rencanakan dalam vocabulary list kalian. Nah, sebagaimana selanjutnya adalah men-scanning. How to scan. If you are scanning for facts to answer a specific questions, one step is already done for you. The question itself supplies the keywords. Ya, jadi kalau kamu men-scanning untuk mencari fakta-fakta untuk menjawab pertanyaan, ya, itu adalah satu hal yang sudah kamu lakukan. Jadi ketika kamu menjawab mencari menjawab pertanyaan, kan pasti membaca pertanyaan dulu. Nah, di dalam pertanyaan itu pasti mengandung keywords. Jadi kamu bisa langsung men-scan keywords yang ada di dalam teks dengan yang ada di dalam soal. Nah, biasanya keywords-nya itu hampir sama atau sinonimnya. Nah, kalau kalian temukan di dalam sebuah teks, nah bisa jadi jawabannya adalah tidak jauh dari keyword tersebut, ya. Read each questions completely before starting to scan. Choose your keywords from the question itself. Jadi, bacalah setiap pertanyaan secara complete, secara keseluruhan sebelum memulai scan, ya. Pilih keywords dari pertanyaan itu sendiri. Nah, biasanya seperti yang tadi Ibu bilang, pertanyaan itu pasti mengandung keywords atau kata kunci. Nah, kata kunci yang kalian temukan di pertanyaan, silakan cari di dalam teks sehingga kamu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, begitu maksudnya. Yang kedua, look for answer to only one question at a time. Scan separately for each questions. Jadi, mencari jawaban ya hanya untuk satu pertanyaan pada satu waktu. Tidak bisa mencari jawaban untuk beberapa pertanyaan. Jadi scan secara terpisah untuk setiap pertanyaan. When you locate a keyword, ketika kamu menemukan keyword, read the surrounding text carefully to see if it is relevant. Jadi ketika kamu menemukan keyword dalam sebuah teks, bacalah kalimat yang mengelilingi keyword itu sebelum dan sesudah keyword itu untuk melihat apakah keyword ini relevan atau tidak untuk jawaban yang kita sedang cari. Yang terakhir itu reread the questions to determine if the answer you found answers these questions. Jadi, baca kembali pertanyaannya untuk menentukan apakah jawaban yang kamu temukan itu adalah jawaban dari pertanyaan yang sedang kita cari. Ya, itulah penjelasan dari materi hari ini atau pertemuan kali ini, yaitu tentang teknik dalam membaca atau strategi dalam membaca, yaitu teknik skimming dan scanning. Jadi teknik skimming dan scanning ini sangat berguna apabila kita sedang mencari main idea dan juga sedang mencari jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, biasanya skimming dan scanning ini dilakukan ketika kita melakukan ujian atau sebuah tes apapun itu yang berhubungan dengan reading karena berhubungan dengan waktu. Nah, biasanya kita menggunakan teknik skimming dan scanning ini untuk menjawab sebuah pertanyaan dan mencari main idea dari sebuah teks. Nah, kalau kamu sudah melakukan hal ini ketika kalian membaca sebuah teks, secara tidak langsung kalian juga sudah melakukan teknik skimming dan scanning, ya. Selanjutnya, untuk tugas harian pada pertemuan kedua ini tentang materi skimming dan scanning, assignment can be seen in Google Classroom in the skimming and scanning sections. Jadi, tugas untuk pertemuan kali ini yang membahas tentang skimming dan scanning, silakan kalian lihat di Google Classroom Intensive Reading di bagian skimming dan scanning. Di situ sudah, di Google Classroom itu sudah saya berikan materinya secara lebih lengkap, maupun PowerPoint-nya dan juga soal-soalnya. Silahkan kalian jawab soal-soalnya mengikuti
perintah yang ada, lalu segera dikumpulkan. And if you have any questions, atau kalau ketika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan hubungi saya untuk bertanya mengenai materi hari ini dan tugas yang saya berikan di Google Classroom, ya. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Thank you so much for your attentions. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan atau menonton video penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Eh, Ibu doakan kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.